Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Rabbi shrah sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahul qawli. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat sehat walafiat. Nah, di mana di pertemuan pertama kali ini di kelas 1 AAPU kita akan belajar mengenai mata kuliah pengantar ilmu administrasi publik. Nah, di mana Bapak di sini sebagai dosen pengampu di mata kuliah pengantar ilmu administrasi publik. Perkenalkan, nama Bapak Eli Abud Saifuddin, SIP MAP, konsentrasi kebijakan publik. Nah, di mana selama kurang lebih 1 semester kita akan melakukan perkuliahan. Oke, lanjut kita langsung ke rencana pembelajaran selama 1 semester ya. Oke, Bapak berdiri biar lebih enak untuk komunikasinya. Nah, di mana dalam rencana pembelajaran semester itu kita ada sekitar 14 materi yang akan dibahas di 1 semester ini. Nah, di mana yang pertama kita akan lakukan adalah di perkuliahan saat ini adalah pengertian administrasi publik. Nah, kemudian dilanjutkan dengan birokrasi publik dan manajemen publik kepemimpinan, definisi lokus dan fokus administrasi, hakikat ilmu administrasi, ciri-ciri ilmu administrasi, hukum administrasi negara, definisi publik dan administrasi publik, unsur-unsur administrasi publik, konsep paradigma, perkembangan paradigma, konsep paradigma, pendekatan administrasi publik, dan pengertian pendekatan administrasi publik. Nah, di mana selama 1 semester ini kita akan belajar sekitar 14 pertemuan dan totalnya ada 16. Di pertemuan ke-8 kita ada UTS, di pertemuan ke-16 kita ada UAS. Nah, di mana referensi yang Bapak ambil salah satunya adalah dari buku Mulawat, buku ajar pengantar administrasi publik, Agus Hendrayadi, Rodiah, dan ada satu lagi belum Bapak masukkan ke dalam referensi yaitu buku tentang administrasi publik, konsep perkembangan ilmu di Indonesia menurut Yogi Suprayogi sebagai pengarangnya, dicetak di Geraha Ilmu ya. Ini buku tahun 2000, sekitar di tahun 2011 ya. Dan cetakan terakhir di tahun 2017. Jadi masih update ya. Oke. Lanjut ya, kita ke kontrak kuliah. Baik. Untuk kontrak kuliah di pertemuan pertama atau ke-1 yaitu tentang definisi mata kuliah. Nah, di sini ada mata kuliah pengantar administrasi publik atau ilmu administrasi publik sama aja. SKS-nya ada 3 SKS. Kita di ruangan C21 selama 1 semester. Kita mulai perkuliahan jam 9.30 sampai dengan 11.00. Kelas reguler 1, dosen pengampu Bapak Eli Abud Saifuddin SIP MAP dengan NIDN 0415128604. Oke. Nah, jadi teknik perkuliahan yaitu kita ada 16 kali pertemuan, 14 kali materi atau teori, 1 kali UTS, 1 kali UAS, dan 1 kali kuis. Nah, di mana tugas-tugasnya nanti dikirimkan ke email Bapak yaitu eliapud@binabangsa.ac.id. Jadi sekarang sudah paperless ya, tidak menggunakan printout. Oke, di sini ketentuan dari 14 kali pertemuan, 1 kali UTS, kuis, tugas, absensi, dan 1 kali UAS. Nah, di sini di dalam kontrak kuliah, Bapak menerapkan aturan atau disiplin. Jadi kalau misalkan kita masuk jam 7.45, Bapak kasih space waktu sekitar 15 menit. Kalau misalkan lebih dari 15 menit belum ada di kelas, maka
tidak bisa ikut perkuliahan pengantar administrasi publik. Karena kita harus belajar disiplin. Nah, di sini ketika Bapak memberikan materi ke kelas 1A APU, diharapkan ada yang namanya pertanyaan, sanggahan, atau kritik. Tujuannya untuk menghidupkan suasana kelas. Nah, oke, silahkan. Ada pertanyaan mungkin? Nah, bisa dilihat di sini untuk kontrak kuliahnya. Di kontrak kuliah ini sekiranya ada pertanyaan dari kelas 1A APU, silahkan. Atau sudah cukup jelas? Oke, sudah cukup jelas. Baik, sebelumnya Bapak akan memberikan ini, berita acara perkuliahan ya, untuk perkuliahan hari ini. Silahkan diisi. Nah, di mana ini untuk FISIP dilingkari ya. Silahkan diisi ya. Oke, karena Bapak belum tahu satu-satu, maka akan Bapak sebutkan dari kelas 1A APU mahasiswanya siapa aja. Robiatul Nadila ada? Oke. Silahkan kalau misalkan ada jawab hadir. Risma Alia. Oke. Ayu. Ini Ayu Paulina ya? Fazrina ya? Ayu Fazrina Ramadhani. Siti Amalia ada? Oke. Kaisah. Astri. Restina. Syarifatul, Herliana, Aulia Nurul, Dina Agustina ada? Siva Fauzia, Elsa Rifka, Caila Salsabila, Anna Febriani, Lea Aulia, Serina Dwi, Ratu Siti, Fitria, Linda, Yosi Ananta. Oke, di data Bapak kurang lebih ada sekitar 21 mahasiswa ya di kelas 1A APU. Oke, baik. Selanjutnya kita akan memasuki materi pertemuan pertama. Oke, tolong disiapkan buku catatan dan bolpennya. Oke, baik. Pertemuan pertama ini kita akan membahas tentang pengantar administrasi publik. Nah, di mana administrasi publik ini penting dalam kehidupan sehari-hari. Kenapa demikian? Karena setiap kelembagaan instansi itu butuh yang namanya keadministrasian. Oke. Pengertian administrasi publik yang pertama adalah suatu aktivitas pengelolaan, pengaturan, dan pengawasan. Itu adalah pengertian dari administrasi publik. Tujuannya apa? Supaya memberikan pelayanan efektif, efisien, dan transparan. Nah, yang kedua, ada yang namanya karakteristik. Tujuannya apa? Untuk memberikan pelayanan publik, aturan, dan prosedur terhadap masyarakat. Contohnya apa? Penanganan bencana, pembangunan infrastruktur, dan penyediaan pelayanan umum. Oke, di sini kita lihat sejarah perkembangan administrasi publik. Di era modern awal ini ditandai dengan berkembangnya ilmu pengetahuan. Nah, saat ini teman-teman di sini lahir di generasi yang namanya generasi Z. Di mana teman-teman di sini sudah mengetahui dan sudah memahami apa itu teknologi, apa itu kecerdasan buatan, dan semuanya itu dibuat untuk apa? Untuk teman-teman di sini mudah dalam membuat tugas, mudah dalam membuat presentasi. Jangan kita ketergantungan dengan teknologi, tapi kita bisa menjadikan teknologi adalah partner.
Yang berikutnya ada di era klasik. Pengelolaan publik dilakukan oleh pejabat kerajaan berdasarkan aturan tertulis. Nah, berarti di era klasik itu, di era zaman kerajaan, contoh Majapahit. Ketika raja memberikan kebijakan atau memberikan titah kepada masyarakat, itu tentunya raja memberikan surat yaitu gulungan yang sudah ditulis dengan menggunakan tinta dan bukan menggunakan kertas, karena di zaman kerajaan tidak ada kertas, tapi menggunakan kulit lembu atau sering disebut kulit sapi. Kemudian dilipat, digulung, dimasukkan, diserahkan kepada senopati untuk memberikan arahan, himbauan kepada masyarakatnya untuk membayar upeti atau pajak. Berikutnya, masa kini munculnya isu demokrasi, pemberdayaan masyarakat, partisipasi dan penggunaan teknologi informasi dalam pelayanan publik. Sekarang butuh yang namanya surat keterangan tidak mampu itu bisa di kelurahan, hanya cukup mendownload aplikasi di Play Store. Bisa di dalam genggaman teman-teman di sini. Tapi harus menggunakan smartphone yang ada kuotanya, tentunya seperti itu. Kalau nggak ada kuotanya ya mungkin bisa tethering lah, dibantu ya Mas John ya. Nah, di sini fungsi administrasi publik sebagai apa? Sebagai pemberi layanan publik. Yang kedua, pengaturan. Yang ketiga, koordinasi. Dan yang terakhir adalah pengelolaan keuangan. Itu fungsi dari administrasi publik. Kenapa? Karena keadministrasian itu penting. Untuk apa? Untuk menciptakan tatanan pengelolaan yang namanya keinginan masyarakat. Masyarakat itu ketika keinginannya tercapai, maka akan memberikan, oh, saya mendapatkan pelayanan prima dari dinas A misalnya. Maka masyarakat juga akan memberikan yang namanya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan. Oke, berikutnya. Nah, di sini kita lihat prinsip administrasi publik ada 3. Yang pertama ada akuntabilitas, transparansi, dan partisipasi. Yang pertama, akuntabilitas, melakukan tindakan yang dapat dipertanggungjawabkan terhadap masyarakat. Yang kedua, transparansi, memberikan akses dan informasi yang jujur, terbuka, dan mudah dimengerti kepada masyarakat. Yang ketiga, partisipasi, melibatkan masyarakat secara aktif dan konstruktif dalam proses pengambilan keputusan publik. Nah, kita lihat di sini peran administrasi publik dalam pemerintahan. Yang pertama, penyedia layanan, ada 3 indikator. Yang pertama ada pelayan publik. Yang kedua, pendidikan dan kesehatan. Yang ketiga, organisasi sosial dan lingkungan. Yang kedua, pengambilan keputusan. Indikator pertama adalah perencanaan kebijakan. Indikator kedua, pengambilan keputusan dan pengawasan. Yang ketiga, pelapor kinerja. Nah, ini yang dimaksud dengan penilaian kinerja itu bagaimana kita memberikan pelayanan kepada masyarakat. Nah, indikator pertama, penilaian kinerja, laporan hasil kinerja, dan realisasikan kinerja. Itu adalah tolak ukur yang dilakukan oleh masyarakat terhadap kinerja dari orang-orang di kantor pemerintahan. Nah, ini tantangan administrasi publik di era digital. Yang pertama, adanya perubahan paradigma, membutuhkan transformasi tata kelola dan peran teknologi. Dengan semakin canggihnya teknologi, maka teman-teman di sini harus bisa beradaptasi dan menyeimbangkan diri antara teori dengan teknologi. Supaya teorinya hafal, teknologinya bisa. Jangan sampai ibaratnya teorinya nggak paham, tapi kita nggak mampu dengan teknologinya. Harus sinkron, harus merger. Yang kedua ada keterbukaan informasi. Nah, informasi publik itu kaitan eratnya dengan apa saja yang dilakukan oleh orang-orang yang berada di lembaga. Jadi keterbukaan informasi publik itu penting supaya masyarakat pada tahu kerjanya apa aja misalnya. Satu lagi, akibat globalisasi. Nah, di sini kita lihat keberhasilan pelayanan publik suatu negara harus dikaitkan dengan keberhasilan suatu negara terhadap pandangan globalisasi. Nah, globalisasi di sini maksudnya menerima
keterbaruan dari daerah mana, negara mana, supaya negara kita itu siap dengan adanya perubahan. Berikutnya ada harapan ke depan untuk administrasi publik. Yang pertama, lebih inovatif. Ciptakan sistem dan strategi administrasi publik yang selalu inovatif dengan melakukan komparatif. Nah, di sini komparatif yang dimaksud adalah kita harus belajar dengan yang namanya perubahan. Nah, di mana administrasi publik itu bersifat harus ada inovatif. Kenapa? Karena kalau misalkan tidak dikembangkan, maka akan stuck di situ-situ aja. Yang berikutnya adalah lebih terbuka. Membangun kesadaran masyarakat tentang pentingnya partisipasi warga dalam pengambilan keputusan publik. Contohnya ikut serta dalam pemilihan umum, pemilihan bupati, pemilihan presiden, pemilihan kepala desa, dan sebagainya. Yang ketiga, lebih responsif. Mempercepat pelayanan publik melalui implementasi teknologi. Nah, dari awal sudah Bapak singgung, di mana ketika kita sudah berusia 17 tahun dan ketika sudah menjadi warga, kita wajib yang namanya memberikan responsif terhadap pelayanan yang diberikan oleh pemerintah. Baik itu pemerintah desa ataupun pemerintah daerah maupun pemerintah pusat. Berikutnya. Oke, silahkan. Di kelas 1A aku ada pertanyaan untuk materi pengantar administrasi publik ini. Boleh acungkan tangan, silahkan. Oh, silahkan, Mas Jo. Ya. Ya, silakan. Ya. Oke, terima kasih pertanyaan yang bagus dari Mas John Abimanyu ya. Oke. Oke, ini kita tampung dulu atau langsung dijawab dulu sama Bapak? Langsung aja ya? Oke, langsung aja. Jadi pertanyaannya menarik ya. Jelaskan pengertian administrasi publik. Sorry, bukan itu pertanyaannya ya? Coba diulang lagi pertanyaannya. Oke, apakah administrasi publik itu penting dalam kehidupan bermasyarakat? Oke, izin Bapak jawab, kenapa administrasi publik itu penting? Dari awal sudah Bapak singgung, karena sistem keadministrasian publik itu bisa dibilang adalah sebagai syarat utama sebagai warga negara yang baik. Contoh, kalau misalkan warga tersebut usianya 17 tahun, wajib memiliki yang namanya kartu tanda penduduk atau IKTP. Nah, syaratnya apa? Syaratnya harus berusia 17 tahun. Sehat jasmani dan rohani. Kemudian melakukan perekaman ke Disduk Capil terkait. Kalau misalkan tinggalnya di Kota Serang, berarti di Kota Serang Disduk Capilnya. Kalau misalkan di Kabupaten Serang, berarti di Kabupaten Serang. Tapi sekarang ada yang namanya istilah jemput bola. Program tersebut diupayakan kepada masyarakat supaya jauh lebih efektif, lebih cepat, dan lebih mudah untuk mendapatkan akses mendapatkan IKTP. Jadi setiap kecamatan itu diberikan akses, diberikan alat untuk perekaman. Baik itu dari perekaman sidik jari, mata, retina, dan sebagainya. Tujuannya apa? Karena di dalam IKTP itu ada yang namanya chip. Chip yang ditanamkan tentang identitas satu warga negara di dalam KTP, IKTP tersebut. Kalau misalkan Mas John tidak punya KTP, mau daftar sekolah, mau daftar kuliah, bahkan mau nikah sekalipun pasti pertanyaannya itu, KTP-nya ada Mas? Kalau misalkan tidak ada KTP, tidak ada identitas, bahkan kita mau ke luar negeri, mau berangkat haji, itu wajib memiliki KTP. Kenapa? Karena di dalam KTP itu ada nama, ada identitas. Namanya siapa, alamatnya di mana, nomor NIK-nya berapa, golongan darahnya apa, itu sudah jelas di situ terpampang. Makanya identitas itu penting dalam kehidupan bermasyarakat. Untuk kebutuhan kita membuat rekening, daftar sekolah, daftar kuliah, bahkan mau berangkat haji juga wajib memiliki yang namanya KTP.
Baru setelah itu menggunakan KTP sebagai alat atau sebagai syarat dalam mendapatkan pelayanan publik di khususnya di daerah masing-masing. Kalau misalkan di daerah Serang, Serang. Kalau misalkan di daerah luar Serang, luar Serang. Oke, silahkan ada pertanyaan berikutnya. Ya, silahkan. Dengan siapa? Perkenalkan, saya Yusiananta dari Program Studi Administrasi Publik. Izin bertanya, Pak. Pertanyaannya, apa hubungan antara administrasi publik, kebijakan publik, dan juga pelayanan publik, serta bagaimana contoh penerapan ketiganya di Indonesia? Oke, baik, pertanyaan yang sangat bagus dari saudari Yosi Ananta ya. Oke. Jadi hubungan antara administrasi publik, kebijakan publik, dan pelayanan publik, betul ya? Oke. Ini pertanyaannya sangat bagus sekali ya. Jadi 3 aspek ini digabungkan menjadi satu. Jadi administrasi publiknya dapat, kebijakannya dapat, dan pelayanan publiknya dapat. Nah, kenapa demikian? Karena administrasi publik itu berfungsi sebagai mekanisme yang mengelola pelaksanaan kebijakan dari kebijakan yang dibuat oleh pemerintah. Terus hubungan ketiganya apa? Hubungan yang ketiganya adalah di mana kalau misalkan kita berbicara tentang administrasi publik, tentu adalah di mana administrasi publik itu mendukung tentang keadministrasian. Kebijakan publik itu mendukung tentang kebijakan yang dibuat oleh pemerintah. Dan terakhir, pelayanan publik itu adalah hasil dari suatu kebijakan. Contoh programnya apa? Contoh programnya adalah JKN, Jaminan Kesehatan Nasional. Atau bisa dibilang BPJS Kesehatan. Nah, teman-teman di sini tentunya yang orang tuanya ASN itu sudah memiliki yang namanya BPJS Kesehatan dan sudah dibayarkan dengan menggunakan gaji orang tua. Manfaatnya apa? Manfaatnya sangat banyak. Jadi ketika teman-teman di sini sakit, itu tinggal kita bawa yang namanya kartu BPJS Kesehatan. Boleh berobat di rumah sakit kota, rumah sakit kabupaten, atau pertolongan pertama itu di Puskes, Pusat Kesehatan Masyarakat, atau di Puskesmas ya. Jadi teman-teman di sini tinggal bawa yang namanya KTP dan kartu BPJS. Kemudian datang ke Puskes pertama. Setelah itu daftar dan akan dicek oleh dokter yang kompeten di bidangnya. Nah, itu pertanyaan yang dari saudari Yosi Ananta. Oke. Sangat menarik ya, karena berbicara dengan administrasi publik itu sangat kompleks dan sangat relate dengan kehidupan sehari-hari yang dirasakan oleh teman-teman di sini. Kita membutuhkan apapun itu butuh yang namanya identitas atau yang sering kita sebut adalah KTP. Nah, mungkin karena ini pertemuan pertama, jadi Bapak tidak akan memberikan tugas ya. Terima kasih atas pertanyaan dari Mas Jion dan saudari Yosi Ananta. Semoga pertanyaan kalian itu bisa memberikan impact yang baik ya dalam perkuliahan ini. Kalau misalkan tidak ada pertanyaan lagi karena waktu Bapak sudah selesai, Bapak akhiri, kurang lebihnya mohon maaf, di mata kuliah pengantar ilmu administrasi publik di semester pertama kelas 1 AAPU. Bapak tutup, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.